Kifal ya Umar, hal anta ma'ana? Sami'ta sauti? Wa ya Sudais, sami'ta sauti? Wadih? Jelas suara Sat? Wadi. Nah, nabda ya. Kita mulai aja. Kelamaan nanti kalau nunggu teman-teman. Terus. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ikhwati fillah naltaqi marratan ukhra fi bidayati hadha al-liqa. Fa insyaallah sanabda darsana marratan ukhra limaddati al-aqidah aw at-tauhid. Fa qabla dhalika narju minkum at-taftahu kitabakumul muqarrar wa tastami'una wa turakkizu ila hada asy-syarh. Buat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita materi akidah, melanjutkan beberapa pembahasan yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita mulai, masing-masing untuk menyiapkan buku muqarrarnya. Sekarang kita akan belajar tentang syirik kecil, yang mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan syirik, apa itu hakikat syirik. Dan sudah kita jelaskan juga apa yang dimaksud dengan syirik besar. Kemarin sempat kita sebutkan bahwa syirik besar itu ketika seseorang menjadikan sekutu bagi Allah atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam rububiyah, uluhiyah maupun asma dan sifatnya. Nah, pada hari ini akan kita lanjutkan menjelaskan tentang macam yang kedua, yaitu syirik kecil. An-naw' ats-tsani asyirku al-asghar. Macam atau bentuk kesyirikan yang kedua adalah syirik kecil, ya. Al-asghar kecil, lalu al-akbar besar. Kemudian apa takrifnya atau apa definisinya? Nah, di sini bisa kita baca, wa huwa ma warada fil kitabi was sunnati tasbiyatuha syirkan. Yaitu sesuatu yang datang di dalam kitab, maksudnya Al-Quran, was sunnah dan sunnah, maksudnya hadis, tasmiyatuhu syirkan, sebutannya sebagai syirik. Jadi ada beberapa perbuatan, ya, yang mana di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi itu disebut sebagai syirik. Walam yasil ila haddi syirkil akbar, dan belum sampai kepada batas syirik besar. Dia disebut syirik
tapi belum sampai kepada syirik besar. Disebutkan baik di dalam hadis ataupun Al-Quran sebagai syirik, namun belum sampai kepada syirik besar. Ya. Ma warada fil kitabi was sunnati tasbiyatuhu syirkan. Sesuatu yang datang atau apa-apa yang datang fil kitabi was sunnah, di dalam kitab dan sunnah, maksud di dalam Al-Quran dan sunnah, tasbiyatuhu syirkan, sebutannya syirik. Walam yasil ila haddi syirkil akbar, dan belum sampai kepada batas syirik besar. Apakah contoh-contohnya atau apa itu misalnya? Amsilatuhu, misalnya atau contoh-contohnya apa saja yang masuk ke dalam syirik kecil ini. Al-awalu al-halifu bi ghairillah. Yang pertama adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam kategori syirik kecil. Berarti kalau ingin bersumpah, ya bersumpahlah dengan nama Allah. Ya, jangan bersumpah dengan nama makhluk. Jadi kita tidak boleh main-main dengan sumpah. Ya. Karena sumpah merupakan pengagungan. Sumpah merupakan pengagungan pada nama yang digunakan untuk bersumpah. Misalnya kita bersumpah demi bulan, demi bintang, demi matahari. Itu artinya kita sedang mengagungkan atau membesarkan bulan, matahari, dan bintang tersebut. Itulah sebabnya tidak boleh bersumpah dengan selain atas nama Allah. Ya. Karena di situ terletak pengagungan. Namun dia hanya masuk ke dalam kategori syirik kecil, ya. Kenapa? Karena orang yang bersumpah dengan selain nama Allah bisa saja tidak berniat mengagungkan, ya. Bisa saja tidak berniat mengagungkan nama yang dia gunakan dalam sumpahnya. Itulah kenapa dia masuk ke dalam syirik kecil, ya. Karena ada bentuk pengagungan di situ ketika kita menyebutkan nama benda-benda yang dengan nama tersebut kita bersumpah. Kemudian apalagi yang masuk dalam contoh syirik kecil? Asani qawlu ma sya'allahu wa syi'ta. Ucapan ma sya'allah wa syi'ta. Jadi ucapan ini masuk dalam syirik kecil. Kenapa? Karena kita menyamakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, dengan kehendak teman kita, dengan kehendak seseorang, ya. Kita samakan kehendak Allah dengan kehendak makhluk, jadi nggak boleh, ya. Dia masuk dalam kategori syirik kecil. Jadi tidak boleh kita menyamakan atau menyeimbangkan kedudukan Allah dengan makhluknya. Karena yang memiliki kehendak yang sepenuhnya kan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita sepadatkan Allah dengan makhluknya. Nah, disinilah letak kesalahannya. Disinilah kenapa disebut
sebagai syirik kecil. Kemudian yang ketiga adalah qaulu laulallah wa fulanun, ucapan sekiranya bukan karena Allah dan si anu. Misalnya terjadi kecelakaan gitu ya. Lalu ada teman kita yang datang membantu menyelamatkan kita, mengangkat kita dari tengah jalan, mungkin kita sudah terbujur kaku di situ, datang truk ya, hampir menggilas kita, kemudian ada teman kita yang menyelamatkan. Lalu kita katakan laulallah wa fulan, sekiranya bukan karena Allah dan si fulan maka saya akan digilas truk meninggal. Nah, ucapan inilah yang masuk dalam syirik kecil. Ya. Kenapa? Karena kita setarakan Allah dengan teman kita tadi. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh untuk syirik kecil ini selain yang disebutkan di sini. Misalnya ria gitu ya. Ria. Kita sholat ya, ingin dipuji ya, ingin dikatakan oleh teman kita anak yang rajin sholat ya, anak yang soleh gitu. Maka ini masuk ke syirik kecil ya. Berarti kita beribadah karena selain Allah, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan dunia saat beribadah. Kita beribadah tapi mengharapkan dunia. Kita perbaiki ibadah kita, berharap ingin mendapatkan dunia. Nah, ini syirik kecil ya. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan perbedaan ya di antara syirik besar dan syirik kecil. Apa sih bedanya gitu? Ketika seseorang terjatuh dalam dua macam syirik ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang pertama ada kolom asyirkul akbar, kemudian yang kedua asyirkul asgar, syirik besar dan syirik kecil. Di sini akan kita lihat ada 4 perbedaan ya, ada 4 perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Yang pertama yukhriju minal Islam. Asyirkul akbar yukhriju minal Islam. Syirik besar itu mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya ketika seseorang jatuh dalam syirik besar, berarti dia telah keluar dari Islam. Apa contoh syirik besar? Misalnya menyembah atau menyembelih ya untuk jin gitu ya, atau menyembah batu yang dikeramatkan misalnya, dia sembah gitu. Dia berikan ibadah kepada makhluk, jatuh ke dalam syirik besar, yukhrij minal Islam ya, keluar dari Islam. Berbeda dengan syirik kecil. Kalau dia syirik kecil, sebaliknya la yukhriju minal Islam, tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi orang yang terjatuh dalam syirik kecil tidak keluar dari Islam, tidak dihukumi keluar dari Islam. Dia masih Islam, lakinnahu athim. Akan tetapi dia berdosa dengan dosa syirik tersebut. Tidak sempat keluar dari Islam tapi berdosa ya.
Misalnya ada orang yang sholat atau ada orang yang kemarin ketika Ramadan dia berpuasa ria gitu ya, ingin dibilang supaya orang yang soleh ya, rajin puasa. Nah yang kedua ya, kita baca yang di buku ya, ini ada beda redaksinya sedikit dengan yang di PDF. La yughfaru li sahibihi abadan. La yughfaru li sahibihi abadan. Asyirkul akbar la yughfar li sahibihi abadan. Pelaku dosa besar tidak diampuni dosa-dosanya selamanya. Walakin man taba minhu qabala mautihi taubatan sahihatan taballahu alaihi. Akan tetapi siapa saja yang taubat darinya, taubat dari syirik besar tersebut, kapan dia taubatnya? Qabala mautih, sebelum dia meninggal, taubatan sahihatan, dengan taubat yang benar, dengan taubat yang sungguh-sungguh, serius. Taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi pelaku syirik besar masih ada kemungkinan untuk bertaubat dengan syarat sebelum datang ajalnya ya. Jangan taubatnya ketika sudah datang ajal, tidak diterima lagi. Terus bagaimana kalau pelaku syirik kecil? La yaghfirullahu ta'ala. Sama ya, Allah juga tidak akan mengampuni dosanya. Walakin man taba minhu qabala mautihi taubatan sahihatan taballahu alaih. Nah, tetapi orang yang taubat dari syirik kecil dan taubatnya itu sebelum dia meninggal, taubatan sahihatan, dia taubat dengan benar, taballahu alaih, maka Allah menerima taubatnya. Wa idza lam yatub fa in hasala ma'ahu hasanatun rajihatun ala dzunubihi dakhala al-jannah. Kalau dia belum sempat bertaubat, jika dia memiliki banyak kebaikan atau kebaikannya lebih berat dibanding dosanya, walaupun tadi dia belum bertaubat, kemudian dia keburu meninggal, dakhalal jannah, maka kelak dia akan masuk surga. Kenapa? Karena dia memiliki amal yang banyak, lebih berat dibanding dosanya. Wa illa dakhalan nar hatta yumqa min dzunubihi tsumma yadkhulul jannata. Kalau dia tidak memiliki amal kebajikan yang lebih berat dibanding dosa-dosanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dia akan dibersihkan di situ, noda dosa dan kesalahannya semua dilebur, dibersihkan dulu di dalam neraka, supaya yadkhulul jannah. Kemudian setelah itu dia akan masuk surga. Kemudian poin yang ketiga, ya, ini sama dengan yang ada di buku kita. Yuhbitu jami'al a'mal. Syirik besar itu menghapuskan semua amal. Jadi amal soleh apapun yang kita lakukan, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, terhapus. Dianggap tidak ada lagi ketika terjatuh dalam syirik besar. Jadi percuma puasa tiap tahun, sholat tiap hari, zakat, infak, sedekah, menuntut ilmu, menghafal Quran, dan seterusnya, itu semua pahalanya tidak akan bermanfaat. Itu akan hapus disebabkan syirik besar tadi.
Nah, berbeda dengan syirik yang kecil. Yuhbitul amal alladhi qoronahu. Yuhbit menghapuskan amal yang sepadan dengannya, seimbang, ya, atau setara. Intinya, syirik kecil ini tidak bisa menghapuskan semua amal ibadah kita. Dia hanya menghapuskan sebagian atau setara gitu ya. Misalnya dosa syirik kecil yang kita lakukan, misalnya sebesar gunung gitu, maka pahala yang dihapuskan itu sama sebesar gunung juga ya. Jadi sebesar apa dosa syirik kecil yang kita lakukan, maka sebesar itu juga pahala yang dihapus dari catatan kebaikan kita. Misalnya yang dihapus ya, atau dosa kesyirikan kita sebesar unta, maka yang dihapus adalah pahala kebaikan kita sebesar unta juga yang sama. Ya. Kemudian yang keempat, sahibuhu khalidun mukhalladun finnar, pelakunya kekal selama-lamanya di dalam neraka. Pelaku syirik besar ya, yang tidak sempat taubat kemudian dia meninggal, maka dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Berarti sama dengan orang-orang kufar, Quraisy, musyrikin ya, yang sama sekali tidak masuk Islam, tidak mengenal Islam. Dan memang tadi disebutkan di awal, dia memang dihukumi keluar dari Islam, makanya kekal di dalam neraka. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai terjatuh dalam dosa yang sangat berbahaya ini. Adapun syirik kecil, sahibuhu la yukhalladu finnar, pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Pelakunya tidak kekal di dalam neraka. Ada satu saat nanti pelakunya akan dikeluarkan dari neraka. Ketika semuanya dosa-dosa orang itu telah dilebur, telah dibersihkan di dalam neraka, maka dia akan diangkat dan dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam surga. Ya. Jadi ini ada 4 hal yang membedakan antara syirik kecil dan syirik besar. Ada kira-kira yang mau ditanyakan? Fahim taya Fauzan Hermawan? Sami tasuti ya Fauzan Hermawan? Al-anta ma'ana? Namzat. Bisa dipahami Fauzan? Insyaallah. Ya, bisa tanya ya. Apakah pelaku syirik besar dihukumi keluar dari Islam? Tidak, Ustaz. Iya kan? Hah? Iya. Iya, betul. Iya. Nah, lanjut Umar. Nah, Ustaz, Siapakah yang akan kekal selama-lamanya di dalam neraka? Pelaku orang syirik. kafir dan orang yang melakukan syirik besar, Ustaz. Ya, syirik besar apa syirik kecil? Syirik besar, Ustaz. Kalau syirik kecil, insya Allah masih bisa dimaafkan. Ya, masih ada kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Alif Ahmad. Ketika seseorang jatuh ke dalam syirik kecil, apakah semua amal ibadahnya terhapus? Enggak, Ustaz. Jadi yang terhapus gimana? Apa, Ustaz, tadi? Ketika seseorang terjatuh dalam syirik kecil, apakah semua amalannya, pahala amalannya terhapus? Tidak, ya kan? Tidak. Nah, kemudian yang terhapus itu bagaimana? Atau sebesar Terhapus apa? syirik besar, Ustaz. Kalau palanya kehapus. Ya,
Jadi yang menghapus semua pahala kebaikan kita itu adalah syirik besar. Adapun syirik kecil tidak, ya. Dia hanya menghapus sebesar atau sebanyak dosa syirik kecil yang kita kerjakan. Tadi kita umpamakan dosa syirik kecil itu sebesar gunung, maka yang terhapus dari pahala kebaikan kita atau dari pahala amal-amal kita selama ini ya sebesar gunung juga. Lumayan juga ya kan? Bahaya juga berarti ini syirik. Jadi dua-duanya, syirik besar ataupun syirik kecil, ya harus kita hindari karena kita nggak mau amalan kita semua pahala kita terhapus, ya. Apalagi kekal di dalam neraka. Itu juga untuk syirik kecil harus kita hindari, ya. Sangat rugi sekali ya ketika kita sudah capek-capek ya beramal ibadah, tiba-tiba jatuh ke dalam syirik kecil, dia terus mengurangi atau menggerogoti pahala-pahala kebaikan yang ada. Ya, sudah paham kira-kira? Aina anta? Ubaidillah, fahimtah? Fahim tuh, Ustaz. Masya Allah. Abdul Wahab? Hal anta ma'ana ya Abdul Wahab? Oke, karena waktu masih ada nih lagi, coba kita masuk ke nasyad. Apa makna nasyad? Apa arti nasyad? Ada yang mesti ingat? Apa itu artinya? Umar. Nasyatun. Ada yang tahu? Haris? Fauzan? Tahu Nasyad. Ada yang tahu artinya? Ada sering ini kan di buku kita. Nasyad itu artinya tugas ya atau kegiatan. Sannib kulla naw'in min anwa'i syirkil waridah bil jadwal biwati alamati aswa'i bil mawdi al-munasib. Ini kita disuruh untuk membuat tanda checklist sesuai dengan kategori contoh syirik berikut ini. Nah, di situ yang pertama doa ghairillah. Ya. Doa ghairillah. Memanjatkan doa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah. Masuk syirik mana dia? Kecil apa besar? besar. Ya, dosa besar, asyirku al-akbar, ya. Ibadah, ya. Doa itu kan ibadah. Arti ibadah harus sama sekali hanya boleh diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berikan kepada selain Allah, maka terjatuh dalam syirik besar. Kemudian yang kedua, al-halif bi ghairillah. Sumpah dengan atas nama selain Allah. Nah, baru kita jelaskan. Syirik besar. Hah? Syirik besar. Syirik besar apa kecil? Kecil, Ustaz, kecil. Nah, syirik kecil. Asyirkul asghar. Ya, al-halif bi ghairillah. Itu masuk tadi di contoh yang kita jelaskan di atas. Ya kan? Mana tadi? Nah, ini. Al-halif bi ghairillah. Itu contoh nomor 1 tadi. Di antara contoh-contoh syirik
kecil. Tadi kita sebutkan sebabnya karena ketika kita bersumpah dengan nama sesuatu, di situ terselip sebuah pengagungan. Ya. Sementara yang boleh diagungkan atau yang memiliki keagungan hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir azabahu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Syirik besar. Iya, syirik besar, asyirkul akbar. Sembelihan itu ibadah. Jadi ketika kita berkurban, bentar lagi kan hari raya kurban, itu harus karena Allah, itu ibadah. Ya, kalau dia ibadah berarti hanya boleh ditujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyembelih kurban atau menyembelih apalah gitu ya. Lalu kita persembahkan kepada di Roro Kidul gitu ya, biar nggak ngamuk di Laut Selatan sana, nggak boleh, masuk ke syirik besar. Nah ini sudah kita kerjakan ya. Jadi dibuat aja di buku itu doa ghairillah. Nah di sini tadi tanda checklistnya asyirkul akbar ya, buat di sini gitu. Kemudian al-halim bi ghairillah. Nah di sini checklistnya asyirkul asghar. Kemudian yang ketiga adzabahu li ghairillah, menyembelih ya karena selain Allah, masuk ke asyirku al-akbar ya. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ya. Nah sebelum kita tutup, coba kameranya dihidupkan semua biar kelihatan siapa yang hadir. Sambil membaca doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini Haris, Abdul Wahab, Ubaidillah, gimana tuh ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.